Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa kalau udah jam 8 malam di YouTube channel Ardan Radio, berarti waktunya kamu buat dengerin cerita-cerita misteri, mistis di Nightmare Side Tasty Mystery barengan Dimasta. Dan yang pasti sebelum kita lanjut dengerin Nightmare Side Tasty Mystery dan juga nonton, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, share juga ke teman-teman kamu. Kalau kamu punya pengalaman-pengalaman seru lainnya, kamu bisa komen di bawah. Dan ingat satu lagi, jangan nonton Nightmare Side Tasty Mystery ini sendirian. Di Nightmare Side Tasty Mystery edisi kali ini, karena kita masih dalam rangka 17 Agustusan, hari Senin kemarin. Nah, ini 17 Agustus tuh identik adalah dengan upacara bendera. Yang agak berbeda mungkin upacara bendera tahun ini. Kalau misalnya kita lihat di televisi ada yang mengikutinya juga via ini ya, online ya, digital gitu. Tapi pengibar bendera kayaknya nggak bisa online, tapi harus tetap dia bertugas. Nah, episode kali ini kita kedatangan teman-teman dari Paskibraka Kota Bandung. Selamat malam. Malam ya. Nah, ini ada Romi ya. Iya. Oh, apa kabar Romi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kelas berapa nih sekarang Romi? Sekarang udah lulus kelas 12, jadi mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ya. Ini mewakili juga Paskibraka Kota Bandung. Ada teman-teman lainnya, nanti kita juga bakal ngobrol. Tapi yang menarik nih dari Paskibra Kota Bandung, dan gue juga nih ya salah satu paskibra nih. Dari SMP gue paskibra, selalu jadi penjuru. Kalau misalnya kita karena tinggi ya kan, Dimas sebagai penjuru, siap. Dimas sebagai penjuru, paskibra. Ngibari bendera, ikutan lomba baris berbaris gitu kan. Karena gak cuman ngibarin bendera aja, ternyata ada seninya berbaris. Paskibra tuh kayak bisa variasi ini apa segala macam. Seru ya, kreativitasnya di situ ya. Nah, ini awalnya kamu minat jadi paskibra nih, akhirnya jadi paskibra Kota Bandung, itu gimana ceritanya, Rom? Kalau saya sendiri dari SMP ikutnya pramuka. Dulu SMP pramuka. Oke. Gak suka banget sama paskibra sebenarnya. Dulunya oke. Kayak capek gitu kan, baris-baris terus, panas-panasan. Tapi setelah beranjak ke SMA, saya melihat ada perubahan organisasi di situ. Jadi yang asalnya lomba sekarang bentuknya menjadi organisasi Paskibra Kota Bandung, yang saya lihat berpotensi untuk meningkatkan atau membangun karakter saya di sana gitu. Terutama kepemimpinan. Saya ngeliat di situnya. Dan alhamdulillahnya saya masuk ke sana dan menjadi pemimpin di sana gitu. Koordinator umum gitu. Koordinator umum untuk Paskibraka Kota Bandung sekarang ya. Berarti itu di dalam Paskibraka Kota Bandung itu ada berbagai macam SMA berarti ya, SMA dan lain-lain. Ada berapa sekolah tuh kira-kira? Sekitar 75 sekolah SMA, SMK negeri dan swasta di Kota Bandung, Kak. Oke, kamu dari SMA Negeri 2 Bandung. SMA Negeri 2 Bandung, kebetulan dekat dari Ardan. Ke sini. Oke, jadi dari campuran anak-anak sana. Nah, itu ada diklatnya juga nggak sih? Kan kalau misalnya kita masuk eskul SMA itu pasti ada pendidikan dasarnya juga. Terus ada CPD ya kalau dulu ya. Ada camping juga untuk apa segala macam pelatihan gitu. Nah, kalau di Paskibra Kota Bandung juga sama ya berarti. Dididik lagi ya, ada pendidikannya lagi ya. Izin menjelaskan juga. Jadi di Paskibra Kota Bandung itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama calon Paskibra, disebutnya Bimanda di kita. Terus berlanjut ke kelas 11-nya disebut juga Rakanta. Lalu udah yang kelas 12 disebut Trimata begitu. Jadi untuk yang Bimanda itu dikasih aja kayak disuapin gitu materi-materi, tata cara baris berbaris. Kalau sudah beranjak ke kelas 11 nanti menjadi kepengurusan. Dia membuat rangkaian kegiatan, membuat acara untuk mendidik adik-adik kelas 10-nya begitu. Buat untuk yang kelas 11 menjadi mentor, memberikan ilmu yang telah mereka dapatkan sewaktu menjadi kepengurusan. Jadi berkelanjutan gitu kan. Seru. Berarti kamu udah lumayan lama lah ya, sekarang udah bertahun-tahun. Pengalaman apa nih yang paling seru? Udah ngibarin bendera di mana aja nih? Mewakili ini ya Paskibraka Kota Bandung. Untuk alhamdulillahnya saya berkesempatan menjadi Paskibraka Kota Bandung tahun 2018, jadi pasukan 17-nya. Lalu nggak hanya di Paskibraka aja, tapi ada Hari Pendidikan Nasional saya ikut. Terus Hari Kebangkitan juga saya ikut, dan hari-hari besar lainnya termasuk BLA. Saya ditugaskan menjadi memegang obornya waktu itu. Bandung Lautan Api ya? Iya, Bandung Lautan Api. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong teman-teman di sini.
Dan terus ada yang harus dijelaskan juga. Paskibraka dengan Paskibraka Kota Bandung itu berbeda jauh. Jadi Paskibraka itu hanya bertugas di tanggal 17 Agustus saja dan disebutnya juga hanya dari tanggal 16 dari pengukuhan pokoknya dari pengukuhan sampai akhirnya mengibarkan sudah disebut Purna Paskibraka. Tapi Paskibraka Kota Bandung sendiri sudah berdiri dari 1984 ya, 84 tanggal 5 Juli. Di situ dicetuskan oleh sekelompok anak SMA juga yang akhirnya berkembang terus, memperoleh perbaikan, terus mengikuti juga LKP kepemudaan yang setelah dirancang oleh Dispora dan segala macamnya gitu ya. Yang akhirnya membuat sistem pendidikan pembinaan yang paripurna lah, mendekati paripurna. Luar biasa. Jadi karakter, jadi ini kesempatan banget untuk adik-adik misalnya yang kelas 10 yang pengen mendalami gabung karakter gitu ya? Kepemimpinan, gabung, dan ilmu hidup juga sebenarnya banyak di sini. Ikut aja di sini soalnya banyak banget manfaatnya kalau kalian gigih di sini gitu. Berarti kalau misalnya pengen daftar gabung barengan sama Paskibra Kota Bandung itu kemana nih? Biasanya ada sekretariatnya. Betul. Atau misalnya dari perwakilan dari sekolah aja untuk ditugasin di sana atau gimana? Ya, ada dua cara. Yang pertama itu daftar ke kakak kelasnya di sekolah kelas 11 ya gitu ya. Karena ada sistemnya juga, sistem registrasinya. Juga bisa langsung ke sekretariatnya Jalan Matraman nomor 17. Di sana ya. Dan Berarti disitulah banyak sesuatu katanya. Wow, seru. Jadi Paskibraka sama Paskibra Kota Bandung itu agak berbeda. Kalau Paskibraka itu pengibaran bendera pusaka. Jadi memang untuk 17 Agustusan ya kan. Setelah berkibar disebutnya Purna Paskibra. Betul. Nah, kalau Paskibra Kota Bandungnya itu sampai sekarang masih tetap ya kegiatan-kegiatan. Tujuannya mengupgrade diri sama hari-hari besar biasa aja gitu. Hari-hari besar biasa juga ikut. Nah, tadi sempat disebut Matraman. Berarti di situ ada sekretariat, ada mungkin kantornya. Iya, betul. Asramanya mungkin ya. Ada juga atau gimana tuh? Kalau itu sekretariat aja di mana pengurus-pengurus bekerja di situ, terus juga misalnya capas yang menyetor tabungan, capas dalam Paskibra nyetor tabungan situ juga. Tapi kalau asrama sendiri itu tiap tahun berbeda. Beda-beda tempatnya ya? Beda-beda tempatnya. Biasanya di SMA, SMP yang memungkinkan untuk diadakan asrama di sana. Nginepnya di sekolah. Sekolah. Ini kalau udah ngomongin nginep di sekolah, asrama, terus tadi juga sempat kayaknya di kantor pengurusannya ada sesuatu. Ini kita bakal langsung aja masuk ke Najmasa Testimistry. Ya mungkin ada testimoni atau cerita-cerita seru nih dari kegiatan-kegiatan Paskibra yang pastinya emang setiap kegiatan pasti punya satu hal yang menarik ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti tapi mungkin ada pengalaman yang akhirnya wah seru nih untuk diceritain di Najmasa Testimistry. Ini dia. Untuk cerita-ceritanya nih, ini kalau dari pengalaman Romi sendiri, apa nih Romi yang seru nih dari Paskibra? Tentunya karena kita di Nightmare Testimistry ya, jadi harus agak sedikit mistis-mistis nih. Mungkin ada pengalaman-pengalaman seru nggak sih? Karena gue dulu waktu Paskibra itu waktu CPD di zaman dulu mah ada di Lembang tuh ya, alam sejuk ya, daerah alam sejuk gitu kayak camping dibangunin subuh, sepatu ditukar-tukar gitu kan, harus pakai sepatu, terus kalau nggak tali sepatunya kan harus kali min gitu ya, zaman dulu segala macam ya kan. Sekarang masih nggak sih? Masih min XX min gitu ya tali sepatunya kan. Tukar ini gimana? Terus sampai akhirnya nggak ketemu sepatunya, terus dihukum dan lain-lain. Ada aja sih kejadian kayak ngelihat inilah, ada yang tiba-tiba kesurupan lah apa segala, karena di alam lu bebas ya. Nah, kalau di Romi sendiri pengalaman apa nih Rom? Kalau untuk asrama dan menginap di sekolah sebetulnya hampir tidak ada ya. Karena udah disibukkan dengan pekerjaan, sudah disibukkan dengan suasana yang menegangkan, walaupun emang inti kegiatannya tenang, senang, bermanfaat, tapi terasa tegang yang kita harus fokus terus. Tapi kalau misalnya banyak pengalaman itu lebih ke pas kita merencanakan kegiatannya. Pas lagi jadi pengurusnya ya? Gimana tuh? Bermula ketika di malam sebelum pemusatan pendidikan, tapi belum asrama, masih pemusatan pendidikan saja. Saya sama rekan saya 3 orang, jadi berempat, menginap di Matraman itu, menginap di sana untuk mengerjakan laporan, mengerjakan perencanaan kegiatan untuk esok harinya, begitu. Nah, karena kecapean ya akhirnya kita tidur biasa. Lalu ada satu rekan putri saya, ya ini bukan saya yang mengalaminya, tapi rekan putri saya
Dia cerita banyak pas di pagi harinya begitu. Oke. Kenapa? Jadi saat dia tidur, dia bermimpi sesuatu. Mimpinya itu karena di aula atas itu ada sekat kaca gitu, dan kita tidur di luar aulanya, di ruang pengurusnya. Tapi disekat oleh kaca. Kita tidur di sana, kita melihat dia bermimpi dulu melihat ada sesosok wanita, rambutnya panjang, tapi mukanya cantik, gak menyeramkan, cantik, senyumnya senyum manis gitu. Karena dan dinamakan sampai sekarang juga si cantik di sana itu. Menarik ya. Terus bajunya panjang sampai ke lantai, katanya. Dia bermimpi kayak gitu dan dia ketakutan. Dia ditoel aja sama rekan yang di sebelahnya, suruh ngadep ke kanannya. Gitu. Di mimpi itu atau? Di mimpi, dia tiba-tiba merasa ada yang noel, suruh ngadep sini ngadep ke rekannya yang di sebelahnya. Gak bangun, dia ngikutin ngadep kanan. Dan setelah itu karena penasaran ya, dia akhirnya bangun dari mimpinya. Dan pas buka matanya ternyata beneran ada di sana. Beneran ada di sana. Sosok si cantik yang asalnya masih samar-samar, sekarang jelas banget dia emang cantik, manis gitu. Dan rekan sebelahnya juga merasakan sebenarnya ada kehadiran si sosok wanita itu di situ. Cuman dia nggak bangun, dan si rekan putri juga nggak berteriak, malah langsung kayak murungkut gitu. Takut aja. Dan akhirnya dia ngintip lagi, ternyata si sosok wanita itu sedang ngeliatin ke saya. Kamu kondisinya lagi tidur? Lagi tidur. Jadi saya yang lagi tidur si perempuan ini tuh terlihat sama teman kamu ini, bukan ngeliatin teman kamu, tapi ngeliatin kamu. Ngeliatin saya. Lagi tidur? Iya, lagi tidur. Oh my god. Terus kamu nggak ngerasa apa-apa malam itu? Nggak, capek. Capek ya? Emang si bangunan Matraman ini kayak gimana sih? Zaman dulu, zaman Belanda bangunannya atau udah modern? Oke, jadi pembangunan Matraman ini sebenarnya dulunya asalnya tempat sampah, kantor distrik kayak gitu. Dan akhirnya tahun 1986 diberikan AJSK organisasinya, dan diberi kesempatan juga oleh Kadistiknya untuk membuat sekretariat Paskibraka Kota Bandung di sana. Oke, jadi di tahun 86 ya di sana. 86. Dibangunnya juga dengan cara yang unik, yaitu si capasnya bawa tas T40 yang tentara itu, diisi bata, diisi semen, diisi pasir. Dia bawa, setiap orang bawa ya kolektif lari sampai ke sekretariat itu lalu nyetor. Jadi swadaya sebenarnya. Oke, akhirnya jadilah gitu. Dari 1986 sampai 1993 baru selesainya. Wah, lumayan ya. Gitu aja terus aja gitu akhirnya. Tapi berarti historical dari si gedung ini tuh emang benar-benar paskibra banget ya, maksudnya kan dibangun oleh anak-anaknya sendiri dan lain-lain. Wow, pengalaman yang sangat seru. Ada lagi pengalaman yang seru? Saya belum pernah melihat si sosok wanita itu, cuman ada karena itu bersebelahan dengan SMA 8 Bandung. Nah, sering dengar cerita juga dari anak-anak SMA 8 itu melihat si sosok wanita itu di jendela yang di ruang pengurus itu. Lagi dia ngeliatin mereka gitu. Ngeliatin ke SMA 8? Lapangan SMA 8. Gitu. Jadi kayak beneran ada, dan cerita itu ternyata bukan dari Paskibraka Kota Bandung juga, ternyata dari luar juga ada gitu. Si cantik itu. Berarti si cantik ini jadi satu sosok mitosnya banget di tempat itu ya. Iya. Tapi sekarang udah mungkin terbiasa aja. Terbiasa. Sampai kayak kalau saya tidur sendiri di Matraman juga, habis ngerjain sesuatu, selalu ada yang, nggak selalu sih, kadang-kadang suka ada yang mengganggu, karena di belakang saya itu tembok, tapi temboknya tembok kayu. Tembok kayu. Ada yang gini nih, nyakar. Krek. Dan kalau misalnya sore menjelang maghrib, selalu ada. Padahal ini kan saya tahu di situ nggak ada orang nggak ada siapa-siapapun gitu di situ. Ada yang ngedorong kursi, dorong mejanya juga meja yang besi kayu itu, jadi kret, suaranya kelihatan, suaranya kedengeran sampai atas. Dan saya cek ke bawah, yang nggak ada siapa-siapa, tapi selalu dorong itu iseng aja kali. Luar biasa ya. Mungkin nanti kalau kamu nginep lagi di sana, si cantik jangan ganggu ya gitu. Mungkin suka sama saya. Oh iya, soalnya ngeliatin kamu. Biasanya kalau udah ngeliatin gitu, wah itu tandanya suka. Gimana, disukain sama hantu? Gak apa-apa. Ini jomblo juga kan? Oke, kita lanjut lagi sama teman-teman Paskibraka yang lain sama dia. Betul. Here we go.
Oke, masih di Nightmare Test Mystery, masih barengan sama anak-anak Paskibra Kota Bandung, dan sekarang kita barengan sama Naufal Rizky. Ya, ini dari SMA. Dari SMA Pasundan 1 Bandung. Pasundan 1 Bandung. Wow, itu deket tukang ayam favorit saya. Iya. Suka makan ke situ kayak sambal nasi. Oke. Ya. Seru. Kamu sekarang udah lulus juga atau kelas berapa nih? Ya, sama kita semua seangkatan. Oh, seangkatan ya. Okay. Angkatan 2018 udah lulus, tinggal nunggu pengumuman di PTN. PTN-nya ya. Iya. Oke. Dari SMA Paskibra atau emang dari dulu nih? Dari SMP? Sebelumnya waktu SMA tuh nggak pernah kepikiran mau join di Paskibra karena dulunya di SMP saya pengurus OSIS. Oke, OSIS. Ya. Awalnya juga saya mikirnya untuk di SMA paling ikutan OSIS lagi, tapi melihat jangkauan organisasi Paskibra Kota Bandung ini sekota Bandung, mungkin ini lebih menantang gitu, soalnya kita juga kan maksudnya kerjanya tuh bareng-bareng dari orang yang belum kita kenal dari SMA lain. Oh iya. Dan akhirnya kita ketemu bareng-bareng di sini untuk tujuan yang sama. Seru ya. Ya. Seru. Kamu di Paskibra jadi apa nih biasanya? Kalau di Paskibra saya terakhir tugas tuh 10 November itu di Gedung 1 jadi penengah. Ya. Oke. Luar biasa. Wow. Banyak prestasinya ya dari teman-teman Paskibra Kota Bandung. Nah, tadi sempat kita ngobrolin sedikit soal Matraman. Pasti pernah juga ya kesana lah ya. Nah, mungkin kalau pengalaman lainnya nih kalau dari seorang Naufal nih pas lagi jadi Paskibra, apakah punya pengalaman ketika dia pengukuhan kah atau nginep di sekolah atau bahkan di tempat lain nih? Kebetulan kalau dari saya ceritanya tuh sama di Matraman. Dan kebetulan kalau ini ceritanya dari rekan saya juga. Tapi semalam itu untuk konfirmasi dan alur ceritanya saya juga sempat video call sebagai ya biar saya juga tahu dapat pengalamannya gimana gitu. Nah, jadi pada saat sama seperti ceritanya tadi, mendekati pemusatan latihan tapi bukan asrama. Di situ tuh banyak kebidangan kita sebutnya yang akan mengerjakan tugas-tugas akhir atau LPJ disebutnya. Nah, pada saat itu tuh ada satu kebidangan sebut saja keamanan, dan ada satu rekan saya ini yang mengalami. Pada saat dia datang ke Matraman itu posisinya tuh ada rekan kita lain yang dari kebidangan acara juga lagi mengerjakan. Dan akhirnya awalnya dari kebidangan keamanan itu tuh banyak yang mau nginep. Pada akhirnya mereka nge-cancel gitu. Jadi sisa si teman saya ini seorang, dan akhirnya di Matraman itu dia nginep sendirian. Wow. Dan malam-malam tuh ada laki-laki perempuan ya teman? Putra laki-laki. Laki-laki. Dan dan malamnya itu ada pelatih datang. Cuma dia itu posisinya tuh di atas, di ruang pengurus tadi, di aula atas. Ya. Dan si pelatih itu juga nggak tahu kalau misalkan ada rekan saya di atas, karena dianya juga di atas juga emang lagi diem aja. Jadi pas pelatih datang tuh sepi aja lah. Sepi ya. Dan dia juga akhirnya sempat jam 1 malam tuh dia ngecek ke bawah kalau ternyata udah pada tidur pelatihnya. Akhirnya dia tuh mengambil posisi, jadi aulanya tuh kurang lebih tuh kayak mendekati persegi gitu ukurannya. Nah, dia tuh posisi di papan tulis, tidur menghadap ke arah jendela dan ke arah WC. Untuk sekarang sih WC-nya udah ditutup karena emang banyak pengalaman yang kurang berkenan di sana. Dan itu posisinya tuh sebelah ruang pengurus yang tadi kata rekan saya tuh yang ada cakar-cakarnya. Berarti ada kayak kayu gitu ya. Karena dia udah ngantuk juga, udah beres ngerjain laporannya, akhirnya dia tidur. Pada saat tidur tuh dia tiba-tiba tuh erep-erep. Dia tuh ngomongnya gitu. Dan pada sebelumnya itu dia diperingatin karena pada saat itu Matraman itu ada penjaganya. Di situ tuh ada orangnya. Karena berhubung sekarang Matraman tuh ada insiden beberapa bulan yang lalu, yaitu kebakaran yang ngehangusin beberapa bagian gedung dari Matraman. Akhirnya penghuni yang di situ akhirnya pindah karena rumahnya juga kebakaran. Nah, sebelumnya udah diperingatin hati-hati dan akhirnya dia tidur. Nah, tidurnya tuh dia tuh menghadap kiri. Kalau misalkan dari matanya dia langsung ke arah WC-nya itu. Salahnya dia harusnya kalau misalkan nginep tuh biasanya kita tidur di ruang pengurusnya itu yang ketutup sekat itu. Nah, dia di luar lah ini. Dia di luar dan sendiri. Nah, akhirnya dia tidur dan dia ngalamin erep-erep. Posisinya dia tuh ngadep ke sana, dan ternyata dari
di mimpinya itu dari WC itu dia ngelihat ada satu sosok perempuan yang tadi cantik, cuma ini dia rupanya beda. Rupanya tuh mukanya gosong, rusak dan lain-lain. Tapi sosok perempuan sama. Tapi bukan si cantik yang biasa muncul, dia beda lagi. Beda lagi. Dari kamar mandi. Dari kamar mandi. Dan saya diceritain juga agak merinding. Merinding sih, ya merinding tuh. Dan dia tuh akhirnya datangnya tuh kayak orang yang jalannya pincang. Beda sama cantik yang dia emang cantik. Biasalah kayak ya benar-benar good looking gitu. Cuma ini dari cara jalannya juga udah kelihatan kalau ini tuh aneh gitu. Dan akhirnya dia tuh ngedeketin dan akhirnya ngomong ke si rekan saya itu. Ingetin ke teman-teman kamu kalau di sini jangan sompral. Sekali lagi saya denger yang kayak gitu, kalian nggak akan aman di sini. Dan terakhir kalinya dia langsung kayak dicabok gitu. Ditampar gitu. Dan pada saat ditampar otomatis dia bangun. Ternyata pelatih yang di bawah itu ngebangunin dia. Loh, kok ada kamu di sini? Akang kira nggak ada kamu. Oh iya Kang, dari semalam saya di sini. Saya juga tahu Akang datang dan dia juga diam aja nggak cerita. Dan yang bikin antara asli dan enggaknya, ternyata dia beneran pas dia cek di sini tuh kayak ada luka bekas tamparannya itu. Oh my god. Nah, di situ sih maksudnya. Tapi semenjak kejadian kebakaran juga mulai berkurang sih hal-hal yang kayak gitu. Termasuk berarti untuk yang wajah itu udah jarang kelihatan. Cuma si teman kamu si manisnya itu ya. Si manisnya tetap. Ya, masih cuma dia ada satu sosok lagi yang keluar dari kamar mandi itu, terus memperingati jangan sompral. Iya. Padahal sebelumnya nggak ada yang sompral mungkin. Atau emang suka ada aja gitu. Sompralan gitu. Mungkin sebelum dia datang gitu. Sebelum dia datang ya. Rekan saya kan maksudnya dia emang sendirian awalnya. Ya mungkin di hari-hari sebelumnya atau misalkan di lain kesempatan sebelumnya mungkin mereka itu keganggu gitu karena mungkin ada yang sompral. Kamu nggak pernah sompral? Pernah sih. Oh pernah. Soalnya sering juga nginep di sana untuk kegiatan-kegiatan gitu. Dan akhirnya mendekatilah ke asrama. Ini berlanjut ceritanya. Rekan saya juga bilang mereka tuh si yang keamanan itu tuh pada nginep di rumah si rekan saya ini. Dan akhirnya ada putra ada putri dan akhirnya emang udah malam juga karena besoknya udah asrama. Akhirnya si rekan saya ini nganterin rekan-rekan kami untuk tidur yang putrinya di ruang tidur adiknya. Dan tanpa dia sadarin ternyata di langit-langitnya itu dia tuh ngeh gitu kalau misalkan di situ tuh ada sosok. Pas dia inget lagi katanya sosok itu mirip sama yang di Matraman. Yang ngikutin dan si cowok ini. Dan posisinya juga saya juga percaya nggak percaya dia nyeritain dia di langit-langit itu posisinya kayang di langit-langit. Oh my God. Dan dia ngomong kalian ini emang nggak ada berubahnya sama sekali. Udah saya peringatin tapi kalian masih saja sompral. Ya. Oh. Bayangin men, lo lihat di langit-langit terus ada sosok kayak kebakar gitu, gosong dan dia kayang. Wow, ini memperingati kayak jangan sompral tapi nggak tahu siapa yang sompral. Kamu jangan. Ya mungkin ya. Oke, terima kasih Nova. Kita lanjut lagi cerita yang lain. Oke, sekarang balik lagi di Night Reset Testing Mystery. Kalau tadi udah ketemuan sama Noval, ini sekarang kita ketemu lagi sama Syahrul dari SMA Negeri 11 Bandung. Oke, udah berapa tahun nih bergabung di Paskibra Kota Bandung? Sebenarnya saya seangkatan sama Romi dan Noval sama juga. Ya. Oke, berarti bareng-bareng lah ya. Iya, bareng-bareng. Seangkatannya, pendidikannya dan lain-lain. Iya, betul. Ya. Sekarang udah jadi pengurus berarti ya? Udah jadi Rimata. Udah lebih lagi berarti ya, udah mentor juga ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak baru apa segala macam, kalian ya sekarang yang mempersiapkan itu. Biasanya kalau persiapan untuk pendidikan anak-anak baru itu berapa bulan sih untuk sampai akhirnya selesai gitu? Sebenarnya kalau untuk mulai pendidikan itu, mempersiapkan pendidikan itu dari awal semenjak kita jadi pengurusnya, itu kita harus udah mulai berpikiran tentang bagaimana cara pendidikan untuk kedepannya itu. Gitu. Oke. Kira-kira berapa lama tuh? Kalau misalnya anak baru nih kalian
ngedidik nih anak kelas 10 misalnya, itu biar bisa jadi masuk dan dikukuhkan tuh berapa? Sebulan, 2 bulan? Setahun sih. 1 sebenarnya. tahun? Iya Oh, betul. oke. Sampai dia naik kelas 11 gitu. Oh naik kelas 11 barulah yang Baru. tadi jadi pengurus tadi ya. Iya, betul. Oh nice. Oke. Berarti udah lumayan cukup lama juga ngurus adik-adiknya. Ada juga pasti ya pengalaman seru ya. Kalau tadi ada di Matraman, paling banyak sih di Matraman katanya. Kalau kamu di sana juga atau gimana? Di Matraman juga Ada juga ya? ada di tempat asrama juga ada. Ini seru nih. Coba deh boleh ceritain. Kalau buat yang di tempat asrama nih ya, Hah. itu di salah satu SMP negeri di Bandung daerah Bandung di daerah Cibaduyut. Oke. Ya. Nah, di sana tuh pas kegiatan saat akan pengukuhan. Jadi pengukuhan itu pelantikan seorang capas menjadi seorang bimanda menjadi seorang rakanta di sana. Jadi saya itu kebetulan menjadi bagian dari sarana dan prasarananya. Kebetulan saya koordinatornya. Jadi saya harus mengawasi segala peralatannya lah gitu Peralatannya ya. ya. Nah, terus jadi di SMP itu ada 3 lantai kan. Nah, saya itu lagi mengawasi lantai 2-nya itu. Nah, di lantai 2-nya itu saya kan lagi ngecek. Tiba-tiba Itu, pagi, siang, malam? malam hari. Malam hari. Iya, malam Oke. hari. Jadi saya lagi ngecek, lagi lihat posisi-posisi segala peralatan macam-macamnya untuk proses kegiatan itu. Tiba-tiba ada yang lari dari lantai 3-nya itu. Lari-lari sambil sedikit teriak lah ya. Lari-lari. Buru-buru larinya seperti orang yang ketakutan lah. Gitu, ya kan? Dia lari turun ke tangga. Saya khawatir ya, takutnya rekan saya ada apa-apa. Jadi saya langsung datengin ke tangga itu. Pas di tangga itu rekan saya turun, dia turun sambil kan saya tanya langsung, kenapa Sat lah ya, kenapa Sat? Tadi sambil gitu ya, sambil apa Dia ya, ketakutan. menghela napas gitu. Ngos-ngosan gitu ya. Iya, dia lari, dia langsung bilang sama saya, tadi kenapa? Kata saya, tadi ada anak kecil di atas. Terus saya ikutin kan, saya tanya kenapa dia nangis, soalnya kebetulan dia itu ngelihat anaknya tuh di pojok lorong ya, lorong lagi jongkok gitu, sambil nangis, sambil nunukin kepala kan. Sama dia didatengin anaknya. Pas didatengin anaknya pergi ke daerah ujung, lari dia. Pas diikutin ternyata nggak ada, langsung tiba-tiba hilang anaknya. Hilang anaknya. Terus Dia kaget kan langsung ya Langsung yang lari lari tadi. turun tadi. Terus saya kan percaya nggak percaya ya, takutnya dia lagi halusinasi gitu kan, udah kecapean malam, gitu. capean, ngantuk. Jadi ayo ke atas dulu, kata saya. Ke atas, pas dicek emang nggak ada siapa-siapa Nggak ada di atas siapa-siapa. ya. Udah dicek ke semua ruangan juga nggak ada siapa-siapa. Jadi bisa jadi dia lagi halusinasi atau emang lagi muncul ada, gitu lagi ya. muncul ya, Iya. sosok anak kecil nangis. Tapi Iya. kamu nggak dengar suara nangisnya? Saya nggak denger, cuman denger Dia teman saya itu lari aja. Wow, ngeri. Terus di saat itu nggak ada yang ngalamin lagi nih, hanya teman kamu. Ada lagi sih Saat sebenarnya perempuan. Nah dia itu lagi malam hari habis makan, tiba di daerah itu kan belakang sekolahnya itu ternyata ada kuburan di belakangnya. Nah jadi dia itu ada 2 lapangan. Yang perempuan itu dia datang ke lapangan yang satunya lagi yang belakangnya kuburan itu. Dia langsung ngobrol. Nah pas ngobrol datang salah satu pelatih menanyakan kan, lagi ngapain ke perempuan yang tadi? Lagi ngapain? Tadi lagi ngobrol sama teteh katanya. Wah, enggak, teteh baru datang, kata tetehnya tuh. Oh iya teh, berarti saya lihat siapa tuh tadi teh, gitu. Dia ngobrol. Ngobrolnya tuh di daerah lapang itu yang gelap gitulah. Oke. Jadi kalau malam tuh emang gelap di sana, soalnya belakangnya kuburan kan, nggak ada pemukiman gitu ya. Iya. Dia ngobrol sama Sesuatu yang tidak ada. sesuatu yang tidak ada ya. Kira-kira obrolannya apa ya? Kira-kira ngobrol biasa. Kadang emang sering sih ada yang menyerupai kayak gitu. Ya mungkin itu yang dialamin sama teman kamu. Itu kalau di asrama tadi Iya, ya. di asrama. Oke. Kalau di Matraman Kalau di Matraman ini ada 3 orang melihat sosok yang sama, si cantik lagi, berbeda. beda lagi nih. Oke. Bisa disebut si Peot. Si Pewat ya. Peot. Oke. Jadi tubuhnya itu kering, kurus, hitam,
ya hitam aja, jadi gak kelihatan apa-apa gitu, cuman kelihatan Cuman kurus mata gitu. kurus banget. Dia apa? Bentuknya laki-laki perempuan nggak tahu. Laki-laki. Ya? Laki-laki dia. Laki-laki. Tapi matanya dia terlihat. Matanya kelihatan. Oke, gimana tuh pas Jadi- munculnya si Pelt ini? Jadi yang pertama itu ada laki-laki sama anggota keamanan juga. Dia itu malam-malam dia itu kebelet kencing gitu ya. Dan dia datang ke kamar mandi. Kamar mandi di Matraman itu ada dua tempat. Yang satu di dalam aulanya, yang satunya lagi di luar aulanya di sebelah ruang igonya itu. Oke. Nah, dia itu datangnya ke kamar mandi yang sebelah ruang igonya itu. Oke. Nah, pas dia lagi kencing, lagi buang air, tiba-tiba ada yang ngegedor gitu ya. Ngegedornya itu kayak orang lagi marah buru-buru mau kebelet gitu. Duk, 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 gitu. Oke. Pas dia bilang, "Iya, tunggu ada orang," katanya. Sama si itunya masih digedor lagi kan. Duk, 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 makin kenceng ngegedornya. Dia lihat bawahnya ada kaki warna Oke, hitam. dari sela-sela Di itu ya. sela di bawahnya kan kelihatan kan. Ada kaki warna hitam. Dia bilang, "Iya, tunggu Pak," katanya. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa. Tapi pas tadi ada banget kaki. Pas tadi ada banget kakinya pas dia lihat itu. Pas dia buka nggak ada, ternyata nggak ada siapa-siapa kan. Dia kaget langsung. Dia langsung balik lagi ke aulanya itu, langsung diem aja di sana, nggak mau ke situ lagi. Tapi yang lihat ini nggak cuma dia doang, berarti. Iya, ada 3 orang itu. Ada 3 orang Ada itu. 3 orang. Nah, terus ini ada lagi 2 orang lagi nih putri perempuan. Yang satu itu lagi mau dijemput orang tuanya. Dia itu niatnya mau keluar dulu kan. Kira-kira jam 10 malam lah. Dia itu mau keluar dulu. Dia niatnya nggak mau diem di Matraman itu, mau niatnya diemnya di daerah jalannya, di depan gerbangnya lah, Ya, nungguinnya. Nah, pas dia jalan, dia kebelet buang air juga. Buang air juga. Kebelet buang air juga, terus balik lagi kan. Balik lagi, terus ketemu bapak-bapak. Bapak-bapaknya itu emang kebetulan ada satu keluarga tinggal di dekat Matraman juga Oke. gitu. Oh, jadi kenal lah ya. Ya kenal lah, udah kenal dekat itu. Nah, datang ketemu bapak-bapak, mau kemana katanya. Sama perempuan ini kenal sama bapak-bapaknya itu. Sama bapak-bapaknya ditanya mau kemana. Ini Pak mau ke WC dulu kata yang perempuannya. Nah, kata bapak-bapaknya, ya hati-hati ya. Nah, terus si Kondisi berarti udah malam. udah malam itu jam 10 malam, 10 sepi. malam ya, sepi. Dia jalan aja kan. Pas jalan dia mikir, loh kok kenapa hati-hati gitu. Kenapa bilangnya hati-hati? Oh ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin emang perhatian kan. Iya. Iya. Terus dia ke WC lah, kamar mandinya. Yang sama posisinya yang di sebelah ruang igo itu. Nah, kalau dia ngelihatnya cuman kakinya aja, tapi dia nggak ngedor-ngedor. Oke, ada kaki diem di depan Iya. pintunya dia. Ada kaki diem di situ. Dia lihat ada kaki warna hitam. Dikira nungguin kan, jadi dia buru-buru. Terus dia keluar, si sosok itu yang warna hitam tinggi itu, tinggi hitam, kurus, peot, itu bukan di depan pintunya lagi, udah pindah di sebelah pintunya, tapi nggak ngadep ke kamar mandinya. Jadi dia ngadep ke lorong lain lah, gitu. Kayak ngebelakangin gitu. Yang ngebelakangin. Sama si perempuannya itu ditegur ya, "Bapak mau apa?" Gak dijawab. Terus, "Bapak mau kemana? Nanti mau dianterin sama saya." Tapi dia tahu itu bukan manusia. Dia nganggapnya itu manusia, bapak-bapak. Oh, ngelihatnya tuh kayak Bapak, orang aja ya gitu. kayak orang aja, kayak udah tua lah. Jadi dia empatinya tinggi. Jadi dia berkeinginan untuk membantu orang lain ya. Padahal pakai baju biasa aja gitu ya si sosok ini teh. Iya. Oh iya gitu. Tapi Ya. pakai hitam tapi Tapi hitam tapi semua hitam. bajunya. Iya. Oke. Dia udah pegang sama si perempuan itu. "Ya Bapak, sini saya anterin." "Mau kemana Bapak?" Ternyata sama si sosoknya itu ngamuk, gak mau dia. "Sana, jangan bantu saya," katanya. Oh gitu. Iya. Oke. Kaget kan si perempuannya. Iya. Terus si sosoknya itu langsung masuk ke dalam ruang igonya. Yang kebetulan di ruang igonya itu lagi gelap, mati lampu. Apa bukan mati lampu ya, sengaja dimatiin lampunya. Iya, karena mau pada pulang mungkin. Iya, udah.
masuk ke dalam ruang igonya itu sama si perempuan itu diikutin kan, diikutin ke dalam, pas dilihat nggak ada si bapak-bapaknya, hilang Hilang di situ. ya, hilang aja di situ. Terus dia langsung keluar kan, terus ketemu sama salah satu instruktur. Instruktur itu nanya, dari mana? Dari kamar mandi. Tadi ngobrol sama siapa? Tadi ada bapak-bapak mau saya tolongin tapi dia marah-marah, pas ke sana hilang Kang. Gitu. Si akangnya itu juga kaget kan ngedengar itu. Tadi saya nggak lihat siapa-siapa. Kamu ngobrol sama siapa emang? Iya yang tadi Kang, kata yang perempuannya. Ya udah, kamu langsung pulang aja kalau gitu. Jangan di sini lagi ya. Takutnya kamu diapa-apain di sini ya kan. Iya. Pulang aja sana langsung katanya. Udah aja. Itu yang perempuan. Jadi itu sosok yang kedua kali ngelihat. Ya. Yang ketiga ini dia ini lagi nunggu di ruang igo juga. Lagi nunggu di ruang igo. Tapi ini mah posisinya terang, tapi udah sepi matramannya. Iya. Posisinya terang. Dia lagi main HP. Pas dia lagi main HP, dia ngerasa udah nggak enak kan. Kok kayak ada banyak orang, kayak ada. Padahal sepi. Kayak ada yang ngeliatin katanya. Terus dia ngerasa, oh ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sayanya nggak ganggu kata yang perempuannya. Dia udah kayak feeling udahlah ini mah ya ada gitu. Udah biarin aja katanya. Terus lama-lama kok kayak makin ngeliatin katanya. Pas dia lihat ke depan ada kaca di dekat pintunya kan, ada kaca. Dia lihat ke sana ada bapak-bapak itu. Dari pantulan kaca itu kelihatan. Dia bapak-bapak itu diem di luar sambil senyum. Senyum sambil dimiringin kepalanya. Terus dia wajahnya kurus hitam, hanya mata dan dia tersenyum gitu ngeliat dari pantulan kaca gitu. Ngeri sih itu. Dia kaget kan berarti. Perempuannya langsung pergi aja keluar. Berantem. Branding. Oke. Lumayan banyak sekali ya sosoknya di kantor pengurus itu ya. Tapi kamu sendiri belum pernah ngelihat sama sekali? Kalau saya emang belum pernah ngelihat, cuman pengen ya, tapi enggak juga sih. Cuman ya kayak Romi tadi aja paling cuman ngerasa ada yang ngegeser gitu. Oh iya, ngerasa mah ada ya. Iya ngerasa. Cuman tapi setelah tahu dan kejadian malah jadi nggak takut ya justru ya. Iya jadi biasa aja gitu. Udah kenal ini siapa gitu. Ini malah jadi seru ya di sana ya. Kayak wah hati-hati jangan sendirian, kamu bisa ya si PO gitu ya. Malam-malam kadang ada si cantik misalnya gitu ya. Oke, jadi malah jadi satu cerita yang berkesan ya akhirnya si pengalaman ini itu. Oke, siap. Terima kasih Syahrul. Kita lanjut lagi sama Testi Misteri selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi di Testi Misteri. Dan sekarang ini ada Putri dari Paskibra Kota Bandung, namanya Dia Garnisha. Selamat malam Dia. Selamat malam. Kak. Ini dia dari SMA Negeri 2 Bandung. Berarti tadi sama Romi angkatan ya, bareng-bareng ya. Wow. Ini kalau misalnya tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit tadi sama Romi, katanya kamu juga punya prestasi luar biasa sebagai pembawa baki ya saat itu. Betul. Itu tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Ketika itu membawa baki ketika pengibaran bendera di Gasibu. Kamu pembawa bakinya. Ya. Wah, gila luar biasa. Susah nggak sih sebenarnya untuk jadi seorang paskibra kayak wow gitu diliatin orang-orang penting gitu, orang-orang besar dan kamu sebagai pembawa bakinya gitu kan. Kalau kita lihat yang di Istana Negara juga kan itu jadi sorotan banget ya si pembawa baki itu. Dan kamu jadi salah satu orang yang luar biasa bisa berkesempatan. Itu gimana perasaannya? Pastinya bersyukur banget ya karena emang cuma dipilih 4 orang dari beberapa orang itu, dan alhamdulillah saya terpilih jadi pembawa bakinya itu. Terus memang latihannya juga berat banget sih, harus selalu tegak, terus tangannya benar-benar nggak boleh nutup gitu kan. Terus di atas bakinya juga ditambah batu-batu gitu biar beban gitu biar kita kuat lah gitu kan. Berarti lewat tangga juga berarti ya? Oh kalau di Gasibu nggak ada tangga ya. Kan kalau di istana naik tangga. Naik tangga itu lumayan tuh PR juga ya turun ya.
Ini harus gini. Kalau bendera jatuh kan udah. Wah, parah. udah. Bendera merah putih kalau di Paskibra itu tidak boleh menyentuh tanah ya. Iya, Hati-hati betul. itu. Jadi emang bebannya berat banget gitu kan. Udah, iya. Tapi ketika berhasil bangga lah ya, Ya, akhirnya. bangga banget. Pengen lagi berarti untuk jadi Paskibraka itu cuma sekali kesempatannya aja? cuma sekali Oh, seumur cuma hidup sekali aja aja. gitu. Oh, Jadi nggak gitu. bisa lagi. Nggak bisa lagi. Berarti kalau tahun-tahun selanjutnya berarti yang lain ya. Iya, yang lain. Kesempatannya. Oh, oke, aku baru tahu loh. Berarti kesempatan yang sangat luar biasa saat itu ya. Sangat luar biasa. Mantap, selamat ya. Makasih. Nah, pengalaman dari teman-teman cowoknya atau putranya tadi dari Paskibra Kota Bandung kita udah dengerin. Nah, kalau misalnya dari seorang putrinya nih ya. Nah, tadi juga sempat ada beberapa cerita dari putri juga yang ngalamin soalnya. Ada yang ngelihat di Matraman tuh ternyata ada sosok-sosok yang lumayan terkenal nih. Si cantik, ada yang Si buruk rupa. si buruk rupa ya, dan si Si peot peot, ya ya. itu. Nah, kamu pernah lihat salah satunya atau pernah ngalamin? Sebenarnya saya pribadi belum pernah mengalami ya. Karena saya juga belum pernah juga nginep di Matraman gitu Oke. kan. Tapi Takut saya jangan-jangan ya? Iya. terus saya juga dengarnya tuh dari rekan saya sendiri gitu. Tapi ini junior yang mengalaminya, Oke, Capas yang capasnya. mengalaminya. Oh, ya, gimana gitu. gimana? Jadi Ini di Matraman juga berarti? Iya, di Matraman juga. Jadi waktu itu keadaannya banyak orang sebenarnya. Terus lagi ada kegiatan buat pengecapan kwitansi gitu. Jadi capasnya itu pada nunggu giliran, lagi pada duduk itu, nunggu giliran. Terus ada satu orang capas yang dia emang ya udah duduk siap aja gitu kan sambil nunggu gilirannya. Terus tiba-tiba ada yang nepuk pundak dia sekali gitu kan. Dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia cuekin aja gitu kan. Nah terus nggak lama kemudian dia ada yang nepuk lagi. Terus Belakang lagi sama? ya nepuk lagi ke belakang lagi. Terus dia nengok lagi, nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Lalu dia udah mulai curiga di situ, udah mulai feelingnya tuh udah nggak enak gitu kan. Terus yang ketiga kalinya pas ditepuk, dia nengok ke belakang, yang dia lihat ada sesosok orang tinggi, gede, hitam semuanya dari atas sampai bawah dan lidahnya menjulur sampai ke bawah, nempel sampai ke lantai. Oke, itu posisi berarti di dalam ruangan? Di dalam ruangan dan posisinya banyak orang di situ gitu. Oh, dia ngelihatnya gitu ya? Ya dia langsung melihatnya sendiri gitu. Wow, ini ngeri. Itu kondisi apa? Malam? Ya maghrib menjelang Maghrib malam ya? gitu. Oke, berarti pas maghrib ya? Ya karena emang banyak sih kegiatan capas yang masih malam-malam gitu. Masih malam-malam ya. juga ada. Dan dia ngeliat. Terus dia pas ngeliat itu Dia langsung shock lah akhirnya gitu kan. teriak gitu? Enggak mungkin. Oke. Kalau teriak Maksudnya malu ya, kali ya dia iya, langsung sabar gitu kan. Terus pas pulang katanya dia langsung cerita gitu ke keluarganya gitu kan, ke teman-temannya juga gitu. Nah, rumornya sih emang di situ ada katanya si lidah panjang katanya. Oh, tambah lagi di tambah sana lagi si gitu. lidah panjang. Ya ampun, banyak banget ya. Jadi Oke. posisinya tuh si capas itu tuh duduk di deket tangga yang mau Ke lantai ke aula. lantai ya ke lantai 2 itu di deket tangga dan sebelahnya tuh ada WC-nya gitu. Jadi katanya emang si lidah panjang itu diamnya di bawah tangga itu katanya. Oke, berarti kalau udah ada namanya berarti nggak cuma seorang yang pernah lihat berarti ya? Emang banyak katanya gitu. Terus emang sering juga si lidah panjang itu tuh dia sering lari-lari aja gitu di Matraman sambil si lidahnya itu nempel ke lantai-lantainya gitu. Iya gitu. Gak, serius nih, serem loh. Merinding saya dengernya. Oke, itu si lidah panjang. Ada lagi nggak nih apa nih yang seru nih? Tadi nambahin yang Syahrul juga ya. Sebenarnya ruang ego itu apa? Emang ruang ego itu tempat peralatan-peralatan gitu, kayak banyak barang-barang meja atau kursi yang udah nggak kepake gitu. Jadi suasananya tuh emang merinding lah gitu kan. Iya. Terus di ruang ego juga banyak sekat-sekatnya, ada ruang utamanya, ada musolanya, ada ruang lumayan gede ya. lumayan ruang gede. gitu. Ruang konsumsi yang isinya gelas, piring gitu-gitu. Oke, Terus ada ruang sarpra isinya baju PDU atau perlengkapan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi tapi sekarang karena sudah kebakaran yang waktu itu di bagian ruang egonya, jadi mungkin si peot itu udah nggak ada lagi di situ gitu. Jadi udah jarang lah. Udah Jadi jarang setelah gitu. insiden kebakaran itu justru malah jadi banyak yang tidak terlihat lagi. Iya Ya? gitu. Oke.
Nah, pasti pengalaman-pengalaman yang teman-teman Paskibra Kota Bandung ini share adalah pengalaman yang cukup berkesan dan seru kalau diceritain. Berarti ini bukan sesuatu hal yang akhirnya jadi nakut-nakutin atau gimana, tapi ini jadi pengalaman yang menarik banget buat kamu dengerin ya. Siapa tahu kalau kamu nih anggota Paskibra yang lagi nonton ini dan mungkin pernah juga datang ke gedung itu pasti bakalan wah iya bener-bener nih. Ya kalau ada pengalaman lain kamu bisa komen di bawah ini. Nah, untuk kesan-kesannya dan kedepannya nih harapan kamu sebagai seorang Paskibra Kota Bandung tuh kayak gimana nih dia? Banyak sih kesan-kesannya karena pengen lebih organisasinya lebih berkembang lagi agar orang-orang juga tahu kalau belajar di organisasi ini tuh banyak banget manfaatnya gitu kan untuk kehidupan kita juga, untuk pekerjaan kita juga. Jadi kita belajar berbicara di depan banyak orang gitu kan, kita juga belajar membuat acara gitu kan, banyak banget sih gitu. Oke, kalau harapannya sendiri untuk Paskibra Kota Bandung nih khususnya? Pengennya sih SDM-nya ya lebih jadi lebih berkualitas lagi gitu kan. Dan lebih banyak lagi lebih ikut banyak tuh ya. Lagi, ya betul. Berarti sekarang anggota total berapa sih? Ingat gak? Udah ratusan? Udah lebih dari ratusan. Lebih dari ratusan ya? Oh luar biasa. Wow, jos banget nih. Ini buat teman-teman Paskibra lagi nonton ini, berbanggalah ini yang mewakili Paskibra Kota Bandung untuk cerita-cerita di sini. Dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman seru lainnya yang pengen kamu tambahin, kau bisa komen di bawah sini ya. Terima kasih dia. Ya, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman Paskibra Kota Bandung yang udah ngobrol-ngobrol. Nah, untuk kamu nih Samuel lagi nonton ini, siapa tahu punya rekomendasi siapa lagi yang pengen kita ajak untuk Testi Misteri ini, kau bisa komen di bawah. Nanti kita bakal bacanya karena gue selalu bacain komen-komen kamu yang masuk ke sini. Siapa tahu dari rekomendasi kau pengen coba kah Testi Misterinya bareng sama ini kan kemarin udah ada Pramuka, anak Paskibra, mungkin anak pecinta alam kah yang mungkin bakal seru dan lain-lain, boleh kamu komen di bawah. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Adan Radio, sekali lagi like, share dan komen, dan yang pastinya ketemu lagi di Nightmare Testi Misteri selanjutnya. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.